Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai tugas dari mata kuliah pembelajaran literasi digital yang kurang lebih mengenai transformasi teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Habibah dengan nomor absen 08 dengan NIM 22108241049 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 dan saya sekarang sebagai mahasiswa program pertukaran mandiri antara UNY dan UNK tahun 2024. Selanjutnya, saya akan menyampaikan review dari video Top 10 Technologies to Learn in 2022 Trending Technologies in 2022 Always Time to Learn. Nah, video ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan teknologi informasi terkini, tentang perkembangan teknologi terkini pada tahun 2022. Nah, ditekankan pada saat pandemi COVID-19 tentunya telah menjadi katalisator bagi percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Nah, berikut ada beberapa poin-poin penting yang saya rangkum dari video. Yang pertama itu ada robotika. Nah, robotika ini sangat banyak digunakan saat ini. Yang selanjutnya realitas virtual VR atau realitas bertambah VR. Nah, penerapan selanjutnya mengenai pentingnya mengelola dan mengambil data dalam jumlah besar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Itu menggunakan yang sudah berkembang yaitu saat ini big data dan analitik. Selanjutnya mengenai potensi besar untuk memecahkan masalah yang kompleks tentunya tidak dapat diatasi oleh komputer klasik sehingga berkembang komputasi kuantum. Terus yang kelima ada jaringan 4G dan tentunya saat ini sudah daerah-daerah ada yang sudah menggunakan jaringan 4G, mengenai revolusi konektivitas dengan kecepatan yang tinggi dan latensi yang rendah tentunya. Selanjutnya mengenai Internet of Things atau IoT. Nah, selanjutnya ada blockchain. Blockchain ini teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi dari keamanan dalam berbagai transaksi. Nah, selanjutnya ada layanan cloud. Nah, untuk layanan cloud ini, fleksibilitas dan skalabilitas yang ditawarkan oleh komputer awan semakin dimanfaatkan oleh dunia bisnis. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Nah, penerapan AI ini semakin meluas apalagi di dunia pendidikannya. Nah, yang pertama itu ada kemampuan teknologi informasi dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Yang pertama itu ada pada pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Nah, teknologi informasi saat ini itu mampu mengolah data dalam jumlah besar atau big data secara cepat dan akurat. Teknologi informasi ini berguna dalam bidang seperti kesehatan, keuangan, dan bisnis di mana analisis data ini yang mendalam dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus yang kedua ada peningkatan komunikasi. Nah, ini dengan perkembangan peningkatan komunikasi ini, jaringan internet dan media sosial, komunikasi lintas negara itu dapat dijangkau atau dapat dilakukan dengan mudah dan instan. Hal ini tuh mendukung kolaborasi global baik di bidang dunia bisnis, pendidikan maupun riset ilmiah. Yang ketiga ada otomatisasi proses. Nah, teknologi informasi itu memungkinkan proses kerja yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga seperti dalam bidang manufaktur tadi itu robotik, perbankan dengan sistem perbankan digital dan dalam administrasi kantor tentunya. Terus yang keempat itu ada keamanan informasi. Tentunya dengan teknologi saat ini keamanan juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus ada teknologi enkripsi dan keamanan siber. Nah, untuk teknologi enkripsi itu tentunya kita sudah jumpai di aplikasi WhatsApp yang kita gunakan sehari-hari itu sudah menggunakan teknologi enkripsi itu. Dan untuk data sensitif dan pribadi dapat dijaga dari serangan siber. Itu. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna dan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada akses informasi teknologi. Nah, teknologi informasi ini tuh memungkinkan orang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat tentunya seperti melalui mesin pencari dan perpustakaan digital. Yang selanjutnya ada perbandingan. Oh, maaf. Selanjutnya ada perbandingan teknologi informasi saat ini dan masa lalu. Yang pertama itu dari keamanannya tentu. Nah, untuk saat ini di bagian keamanan saat ini tuh ancaman keamanan siber itu semakin meningkat dan teknologi tentunya harus menghadapinya dengan berkembang pesat dengan contohnya itu firewall, enkripsi data dan autentifikasi multifaktor. Tuh. Terus yang kedua itu ada kecepatan dan kapasitas. Maaf tadi untuk keamanan di masa lalu itu keamanan siber tentunya tidak sekompleks saat ini. Nah, dengan ancaman yang lebih sedikit dan pengamanan data yang lebih sederhana. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada kecepatan dan kapasitas. Nah, untuk kecepatan dan kapasitas ini dari saat ini perangkatnya seperti komputer, smartphone memiliki kecepatan yang sudah pemrosesannya jauh lebih cepat dan penyimpanan yang lebih besar dalam ukuran fisik yang kecil. Jadi banyak sekarang penyimpanannya besar itu tapi fisiknya sangat kecil gitu. Nah, seperti penyimpanan cloud yang memungkinkan akses data itu dari mana saja. Nah, untuk masa lalu itu kecepatannya pemrosesan data itu lambat dan kapasitas penyimpanannya masih sedikit. Contohnya ada
komputer mainframe yang besar itu kan membutuhkan banyak ruang dan hanya dapat mengolah data dalam jumlah terbatas. Selanjutnya itu ada interaksi dan kolaborasi. Nah, untuk saat ini tentunya dalam teknologi cloud dan aplikasi kolaborasi seperti Google Drive, Slack, dan Trello memungkinkan itu untuk kerja jarak jauh secara efisien dan kolaborasi real time. Nah, untuk di masa lalu itu, kolaborasi dari interaksi itu menggunakan teknologi informasi hanya bisa dilakukan secara terbatas, terutama melalui email atau telepon. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi dan aksesibilitas. Nah, untuk komunikasi sendiri, di masa lalu itu, komunikasinya itu hanya menggunakan teknologi informasi terbatas pada telepon, telegram, dan surat elektronik. Jadi hanya dulu tuh menggunakan telepon, telegram, dan surat elektronik. Nah, untuk saat ini itu sudah sangat banyak yang kita gunakan, seperti email, video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams dan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Tuh, nah, sedangkan di aksesibilitas, di masa lalu itu akses ke teknologi informasi itu masih terbatas pada institusi besar seperti perusahaan atau universitas. Nah, penggunaan internet pun juga masih terbatas. Sedangkan saat ini, hampir setiap orang itu memiliki akses ke internet dan perangkat pintar, sehingga teknologi informasi itu sangat mudah diakses oleh individu dari berbagai kalangan. Dan kita itu saat ini sudah bisa mengakses informasi yang berasal dari luar negeri pun kita juga dapat kita dapat mengetahui informasi itu dari luar negeri. Itu berita-berita luar negeri itu sudah bisa masuk ke luar negeri lainnya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari tentang manfaat teknologi informasi, yakni teknologi informasi itu memberikan banyak manfaat dalam kehidupan modern. Nah, teknologi informasi ini mempercepat proses komunikasi, meningkatkan efisien dalam berbagai sektor, dan memberikan akses luas ke informasi global dengan kemampuan untuk mengolah data besar, mengotomatisasi pekerjaan, dan meningkatkan keamanan. Nah, teknologi informasi membantu menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi membuka peluang kolaborasi lintas batas dan mempercepat inovasi di berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga kesehatan. Nah, kesimpulannya, teknologi informasi adalah elemen kunci yang mendorong kemajuan dan transformasi dari berbagai aspek kehidupan manusia. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.